Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Salah satu kesusastraan yang paling fenomenal di masa lalu, tentu saja kita mengetahui ada beberapa yang sangat besar. Salah satunya adalah Yunani, kemudian Romawi, dan ada juga India. Kesusastraan atau kebudayaan ketiga peradaban tersebut sampai saat ini masih belum bisa tertandingi. Salah satu yang terbesar kita mengetahui di masa lalu adalah peradaban Sungai Indus atau peradaban India yang menggunakan bahasa Sanskerta sebagai bahasa resmi kebudayaan mereka. Pada kebudayaan masa lalu, tepatnya di kebudayaan Indus atau kebudayaan India, ada salah satu yang sangat fenomenal hingga sekarang. Ada satu benda yang diceritakan di sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah Ramayana dan Mahabharata. Benda tersebut adalah benda terbang yang bisa melintasi angkasa, dan benda tersebut disinyalir adalah pesawat ruang angkasa. Benda apakah itu? Apakah memang benar peradaban masa lalu sudah sangat maju seperti itu? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya, dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Anda adalah salah satu penggemar epos yang sangat terkenal, yaitu tentang epos Ramayana dan juga Mahabharata. Di salah satu adegan di film tersebut atau epos tersebut ada salah satu benda, di mana benda itu adalah benda yang bisa terbang ke angkasa, layaknya sebuah pesawat. Dalam kitab Ramayana dan juga kitab Mahabharata diceritakan bahwa benda-benda itu adalah tunggangan para kesatria dan juga tunggangan para dewa-dewa terdahulu untuk menaklukkan musuh-musuh dalam membantu ketika mereka berperang. Tentunya benda tersebut adalah benda yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan bagi kalangan ilmuwan, terutama bagi kalangan sains modern. Karena memang diceritakan dalam epos Ramayana dan juga Mahabharata, benda tersebut ternyata bisa terbang layaknya pesawat terbang seperti zaman sekarang. Benda tersebut disebut dengan Femina, atau ada yang mengatakan juga Wilmina. Apa itu Femina? Femina adalah sejenis wahana terbang yang digunakan oleh para kesatria ataupun para dewa-dewa di zaman dulu, tepatnya di peradaban India. Benda tersebut disinyalir mampu berterbangan ke luar angkasa tanpa terpengaruh oleh medan gravitasi bumi. Dan benda tersebut memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ini menarik untuk dibahas karena di zaman dulu, di epos Ramayana dan juga Mahabharata itu kan jauh sebelum Masehi. Artinya peradaban orang zaman dulu sudah secanggih itu. Bagaimana sains memandang ini? Apa yang disebut dengan benda Femina itu? Tentunya kalau Anda mengikuti serial-serial Mahabharata ataupun Ramayana, Anda akan menemukan benda yang disebut dengan benda Femina itu, atau yang disebut dengan wahana terbang di epos Ramayana dan Mahabharata. Tahukah Anda pada zaman dahulu ada seorang maharaja dari India yang bernama Raja Asoka. Beliau itu pernah mengumpulkan 9 orang ilmuwan, di mana 9 orang ilmuwan itu ditugaskan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber untuk menemukan sebuah teori-teori yang memungkinkan manusia bisa terbang pada zaman tersebut. Jadi pada zaman Asoka ada beberapa ilmuwan itu ditugaskan oleh beliau, dalam tanda kutip adalah Raja Asoka, untuk meneliti buku-buku. Buku-bukunya tidak disebutkan dari mana sumbernya, tetapi pada waktu itu Raja Asoka menyebutkan ada 9 orang misterius yang disuruh meneliti tentang bagaimana caranya agar bisa membuat sebuah wahana yang bisa
mengitari angkasa tanpa terpengaruh oleh gravitasi. Lalu kemudian Raja Asoka berhasil membuktikan bahwa kendaraan tersebut ternyata bisa tercipta di dunia, yaitu disebut dengan Wemina atau Femina atau disebut dengan Wilhelmina. Nah, pada waktu itu ternyata benda tersebut memang sudah banyak digunakan oleh orang-orang terdahulu, tepatnya di era Maharaja Asoka. Ataupun kalau Anda menemukan di sebuah serial Ramayana dan juga Mahabharata. Ini menarik karena memang zaman dahulu orang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan teori gravitasi. Menurut penelitian bahwa kemungkinan besar benda-benda yang disebut dengan fenomena atau wahana Femina atau Wilhelmina itu memang betul-betul nyata adanya. Dan benda tersebut juga sudah memiliki sistem anti-gravitasi. Atau dalam bahasa sekarang disebut dengan levitation atau levitasi. Dalam bahasa Indianya atau Sanskertanya disebut dengan lehima. Diceritakan bahwa benda yang disebut Femina itu bisa berterbangan. Bisa berterbangan di luar angkasa, kemudian bisa menjelajah antara angin, bisa perjalanan antar benua, bahkan antar benua-benua sekalipun jauh di sana pada masa lalu. Diceritakan pernah ada sebuah cerita bahwa ada beberapa dewa, ada beberapa kesatria pada zaman dulu yang menggunakan wahana Femina itu untuk menumpas suatu bangsa yang ada di bulan. Bangsa itu bernama bangsa Asvin. Dan mereka tentunya berangkat dari bumi menggunakan wahana yang bisa terbang itu. Artinya wahana itu yang bernama Femina memang betul-betul bisa terbang dan tanpa terpengaruh oleh gravitasi. Sedangkan kalau kita tarik ke zaman sekarang, teori anti-gravitasi itu kan baru-baru ini yang ditemukan, yang berhasil dipecahkan oleh ilmuwan. Kita mengetahui ada hoverboard, kemudian ada jet ski yang bisa terbang, termasuk juga kalau Anda pernah menonton film serial yang berjudul Back to the Future, di situ ada sebuah adegan hoverboard yang bisa melawan anti-gravitasi. Padahal kalau kita telusuri kembali, maka gravitasi itu walaupun dimanapun, kalau kita walaupun ada di mana, selagi kita ada di bumi, maka gravitasi bumi itu akan tetap terikat dengan hukum yang ada di bumi tersebut. Jadi benda-benda dimanapun selagi ada di bumi itu akan tertarik yang namanya medan gravitasi. Ternyata cara kerja anti-gravitasi yang ada di wahana Femina di serial atau di epos Mahabharata dan juga Ramayana ternyata mirip dengan anti-gravitasi yang ada di zaman sekarang ini, di era milenium ini. Bagaimana caranya? Mereka sudah menemukan elektromagnetik untuk menggerakkan wahana tersebut. Jadi sangat canggih dan super canggih peradaban India di masa lalu itu. Orang zaman dulu sudah menemukan teori anti-gravitasi atau levitasi dengan menggunakan kekuatan medan elektromagnetik untuk kendaraan atau wahana mereka. Apakah itu disebut UFO? Ya, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang bisa saja itu disebut dengan UFO. Karena masyarakat masih salah paham terhadap UFO itu. UFO seolah-olah adalah pesawat terbang milik alien. Padahal UFO itu bukan melulu pesawat terbang. UFO itu kan kepanjangan dari Unidentified Flying Object, artinya benda yang terbang yang tidak teridentifikasi. Jadi apapun itu bendanya, kalau tidak teridentifikasi, ya bisa saja itu berupa UFO. Jadi bisa saja Femina atau Wilhelmina yang ada pada epos Ramayana dan juga epos Mahabharata bisa saja dikatakan UFO karena memang itu benda yang tidak bisa teridentifikasi. Dikatakan pesawat bukan, dikatakan kereta gantung juga bukan. Ya, itu adalah sebuah wahana yang digunakan untuk peperangan. Ilmuwan masih terus meneliti tentang bagaimana orang-orang terdahulu bisa membuat kendaraan yang seperti itu. Nah, kalau dalam Islam kita mengetahui bahwa salah satu nabi yang bernama Nabi Sulaiman itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang bisa menaklukkan alam. Salah satunya adalah angin. Beliau pernah mengadakan sebuah perjalanan menggunakan kekuatan angin. Jadi bisa saja Nabi Sulaiman itu memiliki wahana yang mirip dengan epos yang ada di Ramayana dan juga Mahabharata itu. Entah itu apa wahananya, entah itu bagaimana teknologinya,
Atau mungkin Nabi Sulaiman pada waktu dulu sudah menguasai atau sudah menemukan teori-teori yang berhubungan dengan levitasi atau dengan medan elektromagnetik kalau dari perspektif dunia sains. Jadi sampai saat ini pun ilmuwan masih berusaha mengungkap, termasuk juga misteri buku yang ditulis oleh 9 orang yang tidak diketahui pada zaman Maharaja Asoka itu. Ilmuwan masih terus menelusuri di mana bukunya, kemudian benarkah di masa lalu ada yang namanya wahana itu yang disebut Femina ataupun Wilmana. Ini juga kalau Anda pernah menonton serial kolosal Indonesia yang berjudul Angling Dharma, maka Anda akan menemukan sebuah wahana juga yang mirip-mirip dengan kebudayaan India pada waktu itu, karena memang kan dulu Indonesia dengan India itu kan mirip-mirip ya kebudayaannya, kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, di serial Angling Dharma itu Anda akan menemukan sebuah wahana yang bisa terbang ke angkasa. Diceritakan di sebuah adegan pada serial Angling Dharma ada sebuah kerajaan yang ada di angkasa, namanya kalau tidak salah kerajaan Pusar Angin. Lalu kemudian orang-orang bumi ketika ingin menyerang Raja Pusar Angin, mereka menggunakan sebuah wahana yang bisa terbang, yang bisa memungkinkan mengantarkan mereka ke atas dari permukaan bumi. Dan kendaraan itu juga tidak disebutkan apa namanya di serial kolosal Angling Dharma. Silakan Anda cek nanti bisa di YouTube atau dimanapun. Jadi di Angling Dharma ada sebuah kendaraan atau wahana yang mirip dengan Wemina atau Wilmana itu. Jadi ceritanya kan ada kerajaan Pusar Angin di atas, di luar angkasa mungkin ya. Tapi menggunakan sebuah kendaraan untuk apa ya? Untuk sekedar untuk perjalanan menuju ke kerajaan yang disebut dengan Pusar Angin itu. Kemudian pertanyaan besarnya adalah siapakah yang menciptakan wahana ataupun yang menciptakan sebuah kendaraan terbang yang super canggih itu. Sampai sekarang pun masih belum bisa dipastikan siapa, tetapi yang jelas prakarsanya atau orang yang memprakarsainya adalah Raja atau Maharaja Asoka yang memerintahkan 9 ilmuwan pada masa itu untuk membuat sebuah terobosan-terobosan atau teknologi-teknologi yang memungkinkan orang bisa berterbangan tanpa terikat dengan hukum alam. Dalam hal ini adalah hukum gravitasi atau dalam dunia sains modern disebut dengan levitasi atau dalam bahasa Sanskertanya adalah leigma. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah peradaban masa lalu itu sudah secanggih itu? Jawabannya bisa iya juga bisa tidak. Kenapa iya? Ya karena memang orang zaman sekarang itu kan mengutip dari orang-orang masa lalu. Kita hanya mengembangkan. Jadi kita masih belum bisa memecahkan bagaimana misteri Candi Borobudur, kemudian misteri Candi Prambanan, dan juga misteri-misteri yang lain yang dibangun oleh peradaban masa lalu. Kita masih belum mengetahui itu. Termasuk juga dalam hal ini adalah wahana antariksa atau apapun itu namanya yang juga disebut dengan peradaban Sungai Indus dari masa lalu. Dikatakan tidak karena orang zaman dulu juga belum bisa mengakses informasi seperti sekarang. Jadi bagaimana caranya orang-orang terdahulu bisa mengakses teori gravitasi, teori antigravitasi, medan elektromagnetik? Itu kan timbul pertanyaan. Jangan-jangan ada sebuah teori yang mengatakan, teorinya menarik, jangan-jangan peradaban luar angkasa sejak zaman dulu memang sudah ada. Jangan-jangan peradaban kita yang kita sedang bangun sekarang ini adalah peradaban yang berasal dari luar bumi. Alias orang-orang bumi itu sangat primitif terdahulu. Kemudian ada sebuah peradaban, entah dari mana, entah itu dari luar bumi atau dimanapun, yang tidak sengaja menemukan sebuah peradaban, kemudian membangun peradaban lagi di bumi, sehingga menyebabkan kita mengetahui teknologi-teknologi dan juga ilmu-ilmu pengetahuan. Siapa yang tahu? Itu hanya sebuah spekulasi dan juga teori-teori. Tetapi terlepas dari itu semua, yang jelas kendaraan atau wahana yang disebut dengan Femina atau Wilmana itu sudah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum Masehi, di zaman kerajaan atau Maharaja Asoka. Kendaraan tersebut sudah memakai teknologi yang super canggih, yang bisa melawan antigravitasi dengan menggunakan medan elektromagnetik. Ini juga kalau dikaitkan dengan Atlantis ya sangat panjang pembahasannya. Nanti di episode berikutnya atau episode kapan kita akan membahas tentang Atlantis itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa
wahana yang disebut dengan Femina atau Wilmina itu memang sudah ada, sudah eksis sejak zaman dahulu. Ilmuwan sampai saat ini masih mencari di manakah bekas-bekas atau buku-buku yang menceritakan tentang wahana antariksa itu. Entah itu kapal, entah itu pesawat ruang angkasa, tetapi yang jelas benda itu bisa terbang. Jadi mari kita lebih berpikir jernih lagi bahwa ternyata peradaban kita ini memang peradaban yang tidak ada apa-apanya kalau dibanding peradaban zaman dahulu. Bisa saja kita ini hanya meneruskan, atau memang kita memang hanya pusaran-pusaran kecil yang ada di antara ribuan kemungkinan-kemungkinan atau teori-teori yang sudah diciptakan oleh orang-orang yang sudah terdahulu. Siapa tahu. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya agar kita terus dan tidak berhenti untuk belajar. Terima kasih untuk yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk terus mendukung ini, untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.